Halo teman-teman semua, peserta MOOCs Bahasa Jepang dalam Komunikasi Lintas Budaya. Di video kali ini, saya akan membahas dan mengajak teman-teman semua berdiskusi mengenai persoalan representasi orang asing dalam budaya populer Jepang, khususnya di anime. Pastinya saya yakin teman-teman semua pernah ya menonton anime, entah itu melalui media televisi Indonesia ataupun platform lainnya. Nah, kira-kira apakah teman-teman semua ingat mengenai penggambaran orang asing atau karakter asing yang ada di anime yang teman-teman semua pernah tonton itu? Terutama mungkin anime-anime yang menggunakan latar atau setting tempat yang realistis seperti di negara Jepang itu sendiri. Nah, untuk membahas mengenai representasi orang asing dalam budaya populer Jepang ini, saya akan menggunakan penelitian dari Rikaito dan Megan Bisila pada tahun 2021 dengan judul Blonde Hair, Blue Eyes, and Bad Japanese, Representing Foreigner Stereotypes in Japanese Anime. Penelitian tersebut membahas mengenai representasi linguistik dan visual dari karakter-karakter orang asing yang ada di 17 anime, seperti Detektif Conan atau Meitantei Conan, kemudian Food Wars atau Shokugeki no Soma, dan ke-15 anime lainnya. Dari sisi representasi linguistik, penelitian yang dilakukan oleh Ito dan Bisila ini menemukan bahwa karakter-karakter orang asing di anime tersebut cenderung direpresentasikan menggunakan bahasa Jepang yang disimplifikasi dan ditandai. Begitu juga diselipkan ungkapan-ungkapan bahasa asing untuk menunjukkan sisi keasingan yang mereka miliki. Salah satu contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter Jodie Starling atau Jodie Santemillion dalam anime Detektif Conan. Police, policeman 違います。Policeman? No, 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 no. Policeman, okay. Kemudian ada juga karakter Simon dari anime Durarara yang direpresentasikan sebagai salah satu orang Rusia. Hey, Surushe Dajeshumeshino, Kakoijetti Truth. Truth, truth. Nice, Simon. Review. Research. Dari representasi visual, Ito dan Bisila menemukan bahwa ada 17 negara yang direpresentasikan dari anime-anime yang mereka teliti. Dengan karakter-karakter tersebut didominasi oleh orang-orang yang berkebangsaan Amerika. Karakter-karakter tersebut umumnya digambarkan berkulit putih dan berbicara menggunakan bahasa Jepang yang ditandai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, karakter-karakter Amerika ini seringkali digambarkan dengan mata yang berwarna biru, kemudian juga rambut yang berwarna pirang. Sebagaimana ini menjadi gambaran yang paling umum mengenai orang asing yang ada di Jepang itu sendiri. Nah, penelitian ini juga menemukan bagaimana karakter-karakter perempuan yang jumlahnya sekitar 20% dari data yang telah diambil itu digambarkan dengan seksualisasi yang berlebihan. Melalui hasil temuan penelitian tersebut, Ito dan Bisila mengungkapkan bagaimana efek dari mediatisasi mengenai Nihon Jinro atau teori mengenai karakteristik kejepangan itu telah mempengaruhi bagaimana orang-orang asing digambarkan di dalam karya-karya budaya populer. Nihon Jinro sebagai satu ideologi yang merasionalisasi berbagai keunikan orang Jepang, mendorong penggambaran orang-orang asing yang stereotipikal dan ditandai, khususnya sebagai karakter yang bukan Jepang. Hal ini berpotensi mendorong aspek-aspek yang berbahaya, kemudian juga bersifat diskriminatif melalui budaya populer yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, Ito dan Bisila mencoba untuk mendorong temuan penelitian ini agar dapat berkontribusi bagi pedagogi atau pendidikan bahasa Jepang yang dapat lebih menghasilkan kesadaran kritis mengenai representasi orang asing bagi para pesertanya. Misalnya, dalam pengajaran bahasa Jepang di kelas, para pengajar dapat memperlihatkan dan mendiskusikan mengenai diskursus atau wacana Nihon Jinro itu dan bagaimana Nihon Jinro itu bisa hadir di berbagai media-media yang diproduksi oleh Jepang, baik itu media yang bersifat populer ataupun media yang pada umumnya. Misalkan media-media populer nih seperti yang tadi kita lihat di anime, ataupun juga di buku ajar, ataupun di acara televisi, dan juga media-media lainnya.
Nah, dari penjelasan singkat mengenai penelitian Ito dan Bisila tersebut, kita telah mengetahui sedikit mengenai bagaimana orang-orang digambarkan dalam budaya populer Jepang, khususnya orang-orang asing yang artinya bukan orang Jepang itu sendiri. Sekarang mari teman-teman semua kita diskusikan. Kira-kira apakah ada karakter asing yang teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa temukan dari anime yang mungkin teman-teman semua pernah tonton? Kemudian bagaimana karakter asing tersebut digambarkan secara linguistik ataupun secara visual dalam anime tersebut sebagai satu orang Jepang. Setelah itu, coba teman-teman semua juga refleksikan lagi ke pembelajaran kita mengenai komunikasi lintas budaya. Kira-kira faktor lintas budaya seperti apa sih yang dapat membantu teman-teman semua memahami lebih baik mengenai representasi orang asing di dalam budaya populer Jepang? Artinya, kira-kira apa pengaruh pemahaman lintas budaya itu sendiri untuk membantu kita memahami dinamika antara orang Jepang, orang asing, dan bahkan kita sendiri juga di dalam konteks budaya populer Jepang. Hal ini coba teman-teman diskusikan di dalam forum diskusi yang diberikan ya. Sekian video mengenai materi representasi orang asing dalam budaya populer Jepang kali ini. Terima kasih semuanya.